Hi everyone, my name is Salsa Belanda Marata and I'm here to explain to you about sistem pemrosesan transaksi data. Jadi apa itu sistem pemrosesan transaksi? Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang memiliki fungsi mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku. Lalu apa sih tujuan dari sistem pemrosesan transaksi? Yang pertama, yaitu mencatat transaksi data. Yang kedua, mempercepat pemrosesan data. Yang ketiga, menyajikan informasi. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja dan pelayanan. Sistem pemrosesan transaksi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi berfungsi mencatat ke dalam basis data. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi digunakan oleh pengguna akhir. Yang ketiga, sistem pemrosesan transaksi menyajikan laporan yang baku. Yang keempat, sistem pemrosesan transaksi diperlukan harian. Yang kelima, sistem pemrosesan transaksi berguna membuat keputusan terstruktur. Yang keenam, sistem pemrosesan transaksi menggunakan perangkat input-output yang bervariasi. Sistem pemrosesan transaksi memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama, mencatat data dan transaksi. Yang kedua, memproses data. Dan yang ketiga, menghasilkan informasi baku. Dalam pemrosesan data terdapat beberapa kombinasi operasi data yang harus dilaksanakan. Peran operasi data adalah sebagai mesin-mesin sederhana yang menghasilkan informasi. Menurut Birch and Strater, terdapat 10 operasi data. Yang pertama yaitu capturing. Operasi ini menunjukkan pencatatan data dari suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu bentuk, yaitu formulir-formulir kepegawaian, pesanan-pesanan pembelian, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah verifying. Operasi ini menunjukkan pengecekan atau pengesahan data untuk menjamin agar data tersebut dapat diperoleh atau dicatat secara cermat. Yang ketiga ada classifying. Operasi ini menempatkan unsur-unsur data dalam kategori-kategori khusus yang memberikan arti bagi si pemakai. Keempat ada arranging or sorting. Operasi ini menempatkan unsur-unsur data dalam suatu rangkaian atau urutan khusus atau rangkaian yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima ada summarizing. Operasi ini menggabungkan atau mengumpulkan unsur-unsur data dalam satu atau dua cara, yaitu data matematika dan data logika. Yang keenam ada calculating. Operasi ini memerlukan penanganan data secara ilmu hitung atau logika. Yang ketujuh ada storing. Operasi penyimpanan data ke dalam media penyimpanan seperti kertas, CD, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedelapan ada retrieving. Operasi ini mengandung pencarian dan mendapatkan tambahan bagi unsur-unsur data khusus dari media penyimpanan. Yang kesembilan ada reproduksi. Operasi ini memperbanyak data dari media ke media yang lain atau dalam kedudukan yang lain dalam media yang sama. Dan yang ke-10 ada pengkomunikasian. Operasi ini memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Ke pembahasan selanjutnya, metode pengolahan data. Menurut Birch dan Strater, terdapat 4 metode pengolahan data yang penting diketahui, yaitu ada manual, elektromekanikal, punch card equipment, dan elektronik komputer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh sistem pemrosesan transaksi. Sejak tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajer dalam mengelola perusahaan. Para manajer melihat komputer bukan hanya sebagai alat bantu pekerjaan rutin saja. Sistem informasi dibangun tidak hanya dipakai oleh manajer saja, tetapi juga untuk para pelanggan dan kolega, sehingga sistem informasi bersifat terbuka. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang sistem pemrosesan transaksi. Semoga video ini dapat menambah informasi, ilmu, serta wawasan teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di video lainnya. Saya Salsabila, pamit undur diri. Peace out.